keras atau kerja pintar. Ya, di bab ini kita akan belajar kira-kira menurut teman-teman kita itu harus kerja keras atau kerja pintar. Silahkan tolong bantu isi di kolom komentar, kira-kira Anda itu harus kerja keras atau kerja pintar. Yuk, bantu jawab ya di kolom chat. Kerja pintar, kerja pintar. Oke, thank you. Ya, jadi kita akan bicara tentang seminar dahsyat abad ini ya, teman-teman. Buat teman-teman yang nonton live, jika tidak ada slide-nya, Anda bisa ikut di Zoom ya, di Zoom private coaching. Jadi buat mau tahu tentang slide-nya, nanti kita akan kasih di selesai acara ini. Oke? Jadi seminar dahsyat abad ini, bisnis tanpa modal. Ya, sebenarnya modal kita ya pakai, cuma sangat sedikit ya. Modal paling antara 1,5 juta sampai 10 juta lah. Atau kalau paling besar 35 juta modalnya. Tidak perlu cari-cari orang, tidak perlu presentasi, tidak perlu kerja 3 bulan kaya raya. Nah, itu motivasi gombal ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada tawaran seperti ini, tidak perlu kerja itu nonsen. Wong kita aja istilahnya ngepet, itu aja harus kerja, apalagi yang lain kan. 3 bulan kaya raya ini sangat mustahil, sangat mustahil. Nah, itu motivasi gombal. Ya, cari pekerjaan yang Anda sukai dan kerjakan sampai sukses. Tidak usah bekerja keras, yang penting kerja pintar. Jadi teman-teman tuh carilah usaha, pekerjaan yang memang Anda sukai dan kerjakan sampai sukses. Ya, kalau di bedah buku saya tadi sore ya, kalau buat teman-teman, kita harus menjadi seorang yang profesional, pro. Jadi kita harus mendalami bisnis ini sampai seakar-akarnya. Ya, saya akan ulang dikit buku ini, nggak apa-apa. Barangkali tadi ada yang sudah ikut atau yang sudah belum. Jadi kalau untuk menjadi profesional di bisnis MLM, itu yang pertama Anda harus ahli dalam memprospek, nomor 1. Ahli dalam memprospek. Terus yang kedua, Anda harus ahli dalam mengundang prospek untuk memahami peluang bisnis ini. Itu, mengundang. Nomor 2, mengundang. Yang ketiga, Anda harus ahli memperkenalkan produk atau peluang bisnis kepada prospek Anda. Caranya gimana? Caranya saat ini cara paling cepat Anda memperkenalkan produk dan presentasi adalah demo produk. Makanya teman-teman harus bisa demo produk. Nah, di bisnis teman-teman, apa yang bisa didemoin produk? Mungkin kalau di Imogen ada Imogen Strawberry, bisa dengan mie instan, atau Imo Spray dengan mie instan, bisa ya. Ya, kalau belum tahu demonya nanti videonya banyak. Terus Blackcurrant bisa untuk demo kekuatan. Terus Imogen M bisa untuk ngangkat orang. Sabun, sebenarnya paling gampang tuh sabun teman-teman. Tinggal Anda gosokin tangannya kiri dan kanan, terus dibersihin yang kiri aja ya, itu nanti akan lebih cerah. Itu demo-demo produk, banyak sebenarnya yang bisa kerjakan ya. Terus menindaklanjuti prospek. Jadi setelah Anda prospek ya, Anda tidak lanjuti, di follow up. Apa kendalanya? Nah, kayak tadi saya kan tanya, apa kendalanya Bu? Yaitu follow up Bu. Saya memfollow up orang itu bukan hanya saat orang itu belum join. Setelah join pun saya follow up. Training ini, kalau Ibu tahu, ini sebenarnya follow up saya. Gitu. Daripada saya tanya satu persatu, di sini kan ada sekitar 12 partisipan. Jadi saya bisa ngomong langsung ke 12 orang. Waktunya sama, saya ngomong 1 jam, daripada saya ngomong 1 jam untuk 1 orang, ini saya ngomong 1 jam untuk 12 orang. Itu follow up. Jadi di follow up sampai kapan Pak? Sampai mencapai Royal Crown.
gitu, follow up-nya. Ya, teman-teman. Gitu. Terus keahlian apa? Keahlian menolong prospek Anda menjadi pelanggan atau distributor atau menjadi member. Jadi kalau teman-teman sudah rekrut orang, ajarkan gimana caranya orang itu bisa belanja langsung ke stokis atau ke master stokis. Atau Anda kenalkan upline-upline Anda. Kalau nggak ada upline, Pak saya nggak punya upline ya, Anda bisa kenalkan manajemen atau support system. Jadi kalau ada sponsori orang, arahkan orang itu punya alat bantu yang pertama. Ada flip chart, healthy cycle, terus majalah, terus buku IBR, terus ada kalender, bros dan sebagainya. Itu alat bantu semua, itu dikenalin. Terus kenalkan upline-upline aktifnya siapa aja kalau punya upline ya. Kalau nggak punya upline ya kenalkan manajemen dan support system. Nah, nanti kalau ada masalah manajemen, nanti hubungi nomor ini. Kalau ada mau konsultasi tentang support system, nanti bisa ke nomor ini. Nah, itu harus dikenalin. Nah, seperti itu. Nah, terus keahlian nomor 6 apa? Keahlian untuk menolong member baru memulai dengan benar. Caranya apa ya? Caranya dengan diarahkan member baru itu punya buku EIBR atau ikut training JTS. Jadi kalau Anda daripada pusing-pusing ngajari orang, training aja mereka. Ikut training JTS. Taruhlah memang nggak bisa offline, bisa online. Kita pun juga sudah pernah buat training JTS online ya. Jadi kita kumpulkan leader-leader, nah kita training. Itu JTS online, 1 hari penuh juga. Ya memang kalau auranya sih tidak sedahsyat offline ya teman-teman, tapi powerful juga JTS online itu. Terus mempromosikan acara, jadi teman-teman harus promosiin acara kayak training-training, terus alat bantu. Jadi karena kita itu tugas kita sebenarnya sebagai promotor, tukang promosi. Promosi apa aja? Promosi produk, promosi tentang perusahaan, promosi tentang upline yang sudah sukses, promosi tentang peluang bisnisnya, promosi tentang training-trainingnya. Ya itu aja sebenarnya pekerjaannya. Dan itu sudah saya geluti lebih dari 15 tahun, teman-teman. Kenapa? Karena saya mengenal bisnis MLM itu sudah hampir 15 tahun. Dan akhirnya saya membangun bisnis MLM sendiri, ya itu caranya sama. Dan dengan cara ini ternyata gulungannya dan bisa bertahan 5 tahun. Itu bukan perkara yang mudah ya, bangun bisnis sampai 5 tahun. Nah, pertanyaan teman-teman yang hari ini hadir, pernah bayangin nggak 5 tahun dari sekarang itu posisi teman-teman sampai apa? Apakah masih jadi peraih handphone abadi, peraih motor abadi, peraih mobil Ayla abadi, atau sudah mencapai puncak prestasi Royal Crown? Nah, semua pertanyaan itu hanya diri Anda yang bisa jawab, gitu. Jadi Bapak Ibu bayangkan 5 tahun ke depan tuh posisi Bapak Ibu apa gitu. Kalau saya dulu 5 tahun, bayangkan bisnis saya berkembang seperti ini, saya punya ini, punya itu. Dan salah satu impian saya bisa buat pondok pesantren. Dan ternyata bulan-bulan ini pondok pesantren saya sudah mulai jalan. Ya itu salah satu impian saya 5 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Bayangkan 5 tahun yang lalu itu saya sudah punya impian mau bangun pondok pesantren. Dan sekarang terkabul. Kok bisa buat pondok pesantren ya? Karena saya punya tanah. Saya punya tanah 4.000, saya wakafin. Nah, saya punya teman, dia sudah pernah buat pondok pesantren, akhirnya kita join. Ayo kita buat pondok pesantrennya, sudah. Akhirnya kita join buat pondok pesantren. Itulah, Bu, kekuatan dari visi, kekuatan dari impian. Makanya jangan sepelekan impian. Makanya yang tadi itu, 5 tahun dari sekarang Bapak Ibu itu posisinya apa? Mau mencapai apa? Gitu. Kalau saya ya itu, saya udah punya impian mau buat pondok pesantren dan saat ini
sudah mulai. Sudah kita mulai. Sudah jadi. Ya belum jadi tapi sudah mulai. Nah, itu kan target kan seperti itu. Ya, jadi di dalam buku GoPro tadi ini ya yang tadi itu keahlian kita mencari prospek, mengundang prospek, memperkenalkan produk, menindaklanjuti follow up, terus menolong member baru mulai dengan yang benar, ikut-ikutkan training, dan mempromosikan acara-acara. Jadi acara itu sangat penting. Contohnya kayak private coaching. Jadi kayak kita buat PR kemarin itu, ayo buat PR ya teman-teman. Cerita tentang produk, cerita tentang bisnisnya, cerita tentang aktualisasi diri itu sebenarnya ya tujuannya Anda untuk belajar membranding diri itu loh. Semakin Anda bisa membranding diri Anda, maka bisnis Anda akan tumbuh gitu loh. Tapi kalau Anda disuruh buat PR aja males, ya mohon maaf, bisnis Anda nggak akan jalan gitu loh. Teman-teman bisa lihat anggota private coaching itu lebih ya, 35 orang lebih. Tapi sekarang yang aktif nggak nyampe sepertiganya. Tapi kalau buat saya, mau yang hadir 1 orang pun saya tetap jalan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya yakin dari 1 orang yang punya visi yang sama dengan saya, bisnis ini akan besar. Tapi kalau saya punya 100 orang, tapi visinya nggak sama dengan saya, nggak akan kemana-mana. Makanya saya private coaching ini, walaupun cuma 1 orang yang hadir, saya tetap private coaching. Itu janji saya. Karena saya yakin Anda semua yang hari ini hadir, yang memutuskan ikut private coaching, Anda adalah calon-calon orang-orang sukses selanjutnya. Amin, amin ya Allah. Karena Amin, banyak Rabbal Alamin. orang di luaran sana pengennya sukses, tapi mereka sendiri nggak mau belajar. Maunya sukses, tapi untuk investasi leher ke atas saja nggak mau, nggak bisa. Ibu bisa tanya Bu Darmia, kemarin ikut training ke Makassar dari Nunukan, kira-kira habis 5 juta nggak itu Bu Darmia? Pasti ada. Kenapa? Karena naik pesawat dari Nunukan ke Makassar, ikut training, belum hotel. Tapi faktanya dia happy. Dan saya yakin kalau Bu Darmia konsisten, 1-2 tahun ke depan, Ayla pertama dari Nunukan, Bu Darmia yang dapat. Amin ya Allah, insyaallah Pak. Iya, bukan hanya Ayla, Royal Crown. Amin. Ya, Insyaallah, karena Pak. ciri-ciri orang Royal Crown itu sudah ada. Mau investasi, mau belajar, mau action, mau konsultasi, udah selesai. Kerjaan kita cuma itu, promosi, konsultasi, belajar, edifikasi, sudah, evaluasi. Nah, teman-teman sekarang konsultasinya langsung sama saya kan, ibaratnya. Ibaratnya teman-teman bisa tahu apa yang mau teman-teman tanyakan gitu. Makanya kalau saya selalu tanya apa kendalanya, karena memang kita harus nyari solusi. Bisnis itu nyari solusi gitu. Kalau bisnis hanya nambah masalah, menurut saya nggak usah bisnis teman-teman. Mending jadi pegawai. Tapi pegawai pun juga banyak masalah kan, seperti itu. Banyak Pak. Betul, Iya. Pak. Banyak kredit. Banyak kredit. Betul, Pak. menang baju coklatnya Menggaya. aja, ya. Gaya aja Pak. Giliran tanggal muda gajinya 3 koma, tanggal 3 sudah koma. Alhamdulillah bisa jadi mogen Pak. Iya, nggak apa-apa Bu. Jadi niatin dengan bagus, Ibu bangun bisnisnya, tetap bekerja, karena Ibu juga abdi masyarakat, Ibu juga dibayar dari uang pajak-pajak masyarakat. Betul Ya, Pak. Ibu tetap Betul. bekerja keras ya, tapi di sela-sela itu ya Ibu manfaatkan untuk bangun bisnis. Karena Insya Allah siap, Pak. bangun bisnis ini nggak lebih dari 2 tahun kalau Bapak Ibu serius. Nanti kalau jaringannya udah berkembang, Bapak Ibu nggak ngapa-ngapain bisnis ini aja jalan gitu. Tapi pertanyaannya kan sekarang kan membernya masih sedikit, Bapak Ibu belum Iya, punya Pak. masa. Ya itu Bapak Ibu harus kerja keras. Keras. Iya, harus kerja keras. Seperti itu. Bisa jadi donatur di pesantrennya Pak Cio ya, insya Allah ya. Saya doain teman-teman bisa nyisihin minimal 10% dari bonusnya kalau mau jadi donatur pondok pesantren saya, silakan.
Karena Amin, memang Pak. saya buat pondok itu bukan untuk saya ya. Dan saya no profit. Tanah itu tanah saya yang saya benar-benar wakafkan. Jadi kalau Bapak Ibu mau bantu saya mewujudkan visi, ya ayo nggak apa-apa. Sisihkan 10% aja lah. Nggak usah takut. Insya Allah, Pak. Enakan harian 700.000 daripada 6 juta per bulan, Pak. Saya akan donatur juga, Pak, meski bonus baru good 5%. Oh, thank you Pak Haji Dipa. Pak Haji Dipa ini orang Bali, agamanya Hindu, tapi thank you Bapak nggak mengenal agama, mau donatur ke pondok kami, saya terima Pak. Karena doa kita sama, kita pasti mendoakan murid-murid kami juga akan mendoain Bapak. Gitu. Apakah Anda cukup pintar untuk tidak perlu bekerja keras? Nah, ini pertanyaan. Ya, ini generasi Z. Nah, sekarang anak-anak itu membangun bisnisnya itu bisa lewat digital ya, Bapak Ibu. Mereka memanfaatkan handphone, internet untuk membangun bisnisnya. Ya, banyak orang cari enak, cari cepat, cari gratis. Ya, ini saya anak umur 21, nggak nyangka ternyata kuliah itu seburuk itu untuk mental health. Semester 1 kemarin saya udah dihujanin materi sama tugas yang benar-benar banyak. Akibatnya saya untuk healing sama self-review jadi kurang banget. Yang tadinya saya bisa nonton Netflix sama chat-chatan dengan temennya, sekarang jadi susah. Ya, ini cerita ya, Bapak Ibu. Nah, generasi stroberi ya, generasi stroberi apa itu? Tidak semua generasi Z adalah generasi stroberi, dan ada juga generasi X dan Y yang memenuhi ciri-ciri generasi stroberi. Banyak orang cari enak, cepat, dan gratis. Nah, salah satu cara Anda bisnisnya cepat ya dengan MLM. Karena faktanya MLM saat ini jika Anda serius, 6 bulan, 1 tahun itu bisa tembus mobil. Dan itu banyak. Banyak sekali. Dan itu adalah cara. Tapi yang harus Anda lakukan adalah Anda keluar dari zona nyaman Anda untuk mencapai sukses. Kayak tadi, Anda ibu-ibu, seorang PNS, ya di sela-sela waktu Ibu bekerja, ya Ibu harus bangun bisnis ini. Gitu loh. Kalau enggak, Sabtu Minggu ada waktu, lakukan. Memang kalau saya dulu ngomong sama keluarga saya, taruhlah, saya dulu juga masih bekerja, saya juga bangun bisnis, ibaratnya. Saya minta waktu 1 minggu selama 2 tahun, itu saya membangun bisnis ini. Selama 2 tahun, izinkan. Saya membangun bisnis saya selama Sabtu Minggu, saya bangun bisnis ini. Gitu. Jadi buat teman-teman yang masih bekerja, manfaatkan Sabtu Minggu itu untuk bangun bisnis. Ya, kalau memang kita punya anak, punya suami, ajak mereka sambil jalan, sambil liburan. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, saya kemana-mana itu pasti ngajak anak istri saya. Yang pertama kenapa? Yang pertama karena mumpung anak saya itu masih kecil, jadi mereka gampang saya ajak. Coba kalau anak-anak saya sudah besar, pasti mereka punya urusan sendiri-sendiri. Gitu. Yang kedua, mumpung masih saya dikasih umur, saya ajak mereka sambil bisnis, sambil jalan-jalan. Karena umur kita kan nggak tahu, bisa jadi tinggal sehari lagi, tinggal 5 hari lagi, tinggal 1 tahun lagi, bisa jadi tinggal 10 tahun lagi, bisa jadi kita nggak bisa melihat anak-anak kita tumbuh. Makanya saya kalau pergi kemana-mana, ada waktu, pasti saya ajak anak istri saya. Walaupun saya pergi presentasi, ya sudah, saat saya presentasi, tapi setelah selesai presentasi, ya sudah, saya ajak anak saya, istri saya untuk jalan-jalan seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa jangan jadikan anak itu alasan, tapi jadikan anak itu tujuan, motivasi. Itu. Ya. Nah, kerja keras di MLM yang pertama adalah presentasi yang banyak. Tetap semangat.
ya apapun ceritanya, bisnis ini dibangun dari presentasi ke presentasi, dari ruang tamu satu ke ruang tamu yang lainnya. Kalau teman-teman nggak mau presentasi, jangan harap teman-teman bisa sukses. Nah, presentasi ya salah satunya jualan. Nah, makanya tadi ada teknik yang saya ajarkan, Anda lakukan demo produk. Itu sangat powerful, teman-teman. Demo produk itu sangat powerful. Bisa dilakukan itu. Ya. Sukses adalah kemampuan melewati kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Jadi Anda gagal presentasi satu orang, bangkit lagi aja. Presentasi aja. Kalau perlu presentasi itu nyari penolakan. Kalau saya dulu tiap hari target yang nolak saya minimal 5. Jadi kalau belum 5 menolak bisnis saya nggak akan berhenti presentasi. Nah, itu bisa dilakuin, teman-teman. Makanya kalau saya ditolak, dicemooh, dihina, apa aja, itu sudah kebal. Karena saya sudah menganggap hinaan, tolakan itu sudah sebagian dari kehidupan saya. Makanya saya nggak takut seperti itu. Tapi banyak pebisnis MLM yang telah bekerja keras bertahun-tahun tapi belum sukses juga. Nah, salahnya apa? Nah, Bapak Ibu bisa evaluasi ya, yang sudah ikut MLM 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, prestasinya nggak jalan. Nah, salahnya di mana? Kerja keras adalah keharusan, tapi tidak cukup. Kerja keras mendahului kerja pintar. Kerja pintar di MLM. Cetak omset besar, mudah. Pertahanannya yang sulit. Ya, ini Bapak Ibu. Anda yang susah itu mempertahankan bisnis. Makanya kenapa saya sekarang sering baca buku, ikut training. Bahkan saya ikut training. Kemarin saya ikut training perusahaan lain, Bu. Saya ikut, nah, dilalui trainernya teman saya. Saya cuma mau cari insight aja, cari wawasan. Apa sih yang mereka lakukan di sana? Ternyata yang mereka lakukan di perusahaan lain itu hanya demo produk kekuatannya. Gitu. Makanya hal itulah yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu. Perbanyak demo produk aja, demo produk, demo gitu loh. Apalagi produk kita semua bisa didemokan. Ada masker, maskeri orang, cukup separuh aja di maskeri, atau pakai sabun. Wah, powerful banget tuh untuk nyetak omset itu. Makanya untuk mempertahankannya, ya kita harus turun juga, turun ke lapangan. Saya pun nggak segan-segan bantu teman-teman presentasi di mana, di tempat teman-teman. Yang penting teman-teman mau ngundang saya, jadwalnya nggak bentrok, saya pasti akan turun bantu seperti itu. Nah, sudah kerja keras bertahun-tahun, bisnis tak pernah stabil. Kerja keras saja tidak cukup, perlu bekerja pintar. Tidak sekedar merekrut saja, masukkan orang ke sistem. Ya, seperti hari ini, kita memasukkan Anda ke dalam sistem, Bapak Ibu. Saya yakin orang yang selalu ikut private coaching saya, pasti semangatnya stabil. Tapi yang nggak pernah ikut training, semangatnya pasti naik turun. Bahkan lupa. Makanya banyak orang yang nggak berhasil di bisnis ini ya karena mereka nggak pernah ikut sistem, gitu loh. Training nggak pernah, konsultasi nggak pernah, baca buku nggak pernah, jualan juga nggak pernah, ngerekrut orang juga nggak pernah. Akhirnya ya muntaber, mundur tanpa berita. Atau tetanus, terdaftar tanpa bonus, ibaratnya. Seperti itu. Anda tidak harus pintar dan kreatif untuk bekerja pintar. Yang pintar bukan pelakunya, tapi proses menggunakan sistemnya. Ya seperti hari ini, teman-teman ikut private coaching saya. Bayangkan kalau teman-teman bisa ngajak minimal 5 tim Anda ikut private coaching saya. Kira-kira bisnis Anda berkembang nggak? Pasti berkembang, teman-teman. Makanya kemarin saya ada PR untuk ngajak orang baru ikut private coaching saya kan. Targetnya sebulan 1 aja.
Kalau Anda bisa sebulan ngajak 1 orang ikut private coaching saya, bisnis Anda pasti besar. Tapi kalau Anda 1 bulan 1 aja nggak bisa, ya sudah, bisnisnya pasti stagnan. Dan kalau buat saya, apakah rugi? Enggak, Bapak Ibu. Anda mau jalan bisnis ini saya nggak rugi, Anda jalan ya bisnis ini saya juga ibaratnya nggak rugi juga gitu loh. Sama-sama diuntungkan. Tapi taruhlah Anda nggak jalan pun, saya tetap jalan kok gitu loh. Saya juga training banyak orang kan gitu. Saya yakin orang-orang yang saya training ada yang bisa omsetnya bisa luar biasa, pasti itu. Karena itu didikan dari training. Sistem, sorry. Kerja keras atau kerja pintar, dua-duanya penting untuk passive income. Oke, thank you. Itu aja sih materi kita hari ini, Bapak Ibu. Jadi saya cuma mau ngingetin PR-PR-nya, kalau Anda serius bisnis, PR-PR yang dari private coaching itu dilakukan. Tujuannya buat siapa ya? Buat Anda sendiri, biar berkembang. Kalau saya tiap hari, insya Allah saya berkembang. Kenapa? Karena yang tadi itu, saya juga tiap hari sudah maksa saya 1 hari baca buku 1 buku. 1 buku. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu sudah maksa diri nggak 1 hari baca 1 buku? Atau 1 hari ikut training? Gitu. Oke, itu aja dari saya. Barangkali ada pertanyaan.